Perlahan tapi pasti, masa depan Adrian Newey di F1 mulai terungkap. Dan menurut kabar terbaru, sang desainer jenius tersebut sudah sepakat untuk bergabung ke Aston Martin. Setelah resmi meninggalkan Red Bull pada bulan April yang lalu, sosok Adrian Newey memang jadi rebutan tim-tim besar. Bagaimana tidak, kiprahnya yang sudah terkenal sebagai salah satu desainer legendaris di F1 dengan gelar juara dunia segudang yang ia koleksi, tentu menjadi daya tarik yang super kuat untuk bisa merekrutnya. Semenjak Newey umumkan akhiri karir di Red Bull, setidaknya ada beberapa tim yang secara langsung tertarik memakai keahliannya, yaitu Ferrari, Aston Martin, Mercedes, McLaren, serta bahkan Williams. Di awal, Ferrari sempat menjadi kandidat terkuat dan terdepan dalam perburuan tanda tangan Adrian Newey. Tim prinsipal Ferrari, Frederick Vasseur, sampai turun langsung untuk bernegosiasi dengan Newey dalam satu meja di Inggris guna membujuknya pindah ke Maranello. Gaji fantastis sebesar 100 juta per 4 tahun dengan jabatan sebagai penasehat eksekutif sudah mereka siapkan, plus keberadaan Lewis Hamilton yang diharapkan bisa menambah minat Newey supaya mau hijrah ke Ferrari. Bukan cuma itu, ia juga tak diwajibkan untuk bisa hadir di Maranello setiap saat dan diberikan kelonggaran supaya bisa bekerja secara jarak jauh dari rumahnya di Inggris. Bahkan kalaupun harus ke Italia, semua biaya seperti transportasi hingga akomodasi-akomodasi lain, Ferrari siap menanggungnya demi Newey. Pada awalnya memang negosiasi berjalan positif, namun sampai kemudian sesuatu terjadi di balik layar. Negosiasi keduanya menemui sebuah titik buntu, dan akhirnya membuat Ferrari harus mengubur ambisinya untuk merekrut Adrian Newey dalam-dalam. Melansir dari BBC, diketahui jika terdapat hambatan bagi Ferrari dari segi gaji yang akan diterima oleh Newey yang ternyata dianggap terlalu besar dan belum lagi sejumlah privilege spesial yang diberikan untuknya. CEO Ferrari, Benedetto Vigna, tidak setuju dengan rencana perekrutan Newey karena khawatir dengan gaji fantastis serta privilege spesial itu akan membuatnya terlalu punya banyak power dan mengabaikan sistem organisasi yang ada di dalam Ferrari. Jadi, setidaknya sudah jelas kalau sebenarnya Frederick Vasseur sudah sangat berniat untuk memboyong Newey ke Ferrari, dan bahkan orangnya juga sudah hampir saja sepakat untuk pindah ke Maranello. Namun karena eksekutif Ferrari yang tidak ingin terganggu dengan power besar yang mereka takutkan dimiliki oleh Newey, akhirnya negosiasi tersebut gagal di tengah jalan. Padahal Ferrari saat ini sedang alami krisis dari segi figur senior di dalam departemen teknis mereka, dan kehadiran Newey tentu bakal sangat dibutuhkan untuk mendongkrak kekuatan tim dari segi organisasional. Selain karena jajaran eksekutif yang takut dengan pengaruh Newey, Ferrari sejatinya sudah punya Rory Byrne sebagai penasehat di dalam tim. Rory Byrne merupakan desainer mobil di era kejayaan Michael Schumacher, dan ia kabarnya masih terikat kontrak sampai setidaknya 2027 mendatang, yang mana tentu kurang ideal jika ketambahan Adrian Newey di posisi yang sama. Setelah gagal dengan negosiasi bersama Ferrari, beberapa tim lamanya seperti McLaren dan Williams memang sempat membuka kemungkinan untuk membawa pulang Newey. Namun Newey sendiri sepertinya tidak punya keinginan untuk kembali ke tim yang sudah pernah ia huni sebelumnya dan memilih mencari tantangan baru yang bisa memuaskannya di masa-masa tua. Kabar terbaru menyebut jika Newey akhirnya berpindah haluan untuk memilih Aston Martin sebagai tim barunya tahun depan. Aston Martin sendiri bukan rahasia lagi, sudah mengejar-ngejar sosok Adrian Newey sejak lama. Bahkan Lawrence Stroll mungkin sudah mengendus rencana kepindahan Newey dari Red Bull sejak ia melihat kondisi internalnya yang kacau pasca kasus Christian Horner merebak. Stroll sudah memulai negosiasi di mana keduanya bertemu di sebuah hotel di tengah-tengah GP Arab Saudi untuk mendiskusikan kemungkinan kepindahannya ke Aston Martin. Meski sempat stagnan tanpa kabar dan sempat dilangkahi oleh Ferrari, namun Aston Martin tak menyerah begitu saja. Mereka langsung gerak cepat setelah mengetahui negosiasi Newey dengan Ferrari gagal dengan mengundang engineer 65 tahun itu ke fasilitas baru mereka di sekitaran Silverstone pada bulan Juni lalu. Di situ Newey dipamerkan soal keberhasilan Lawrence Stroll dalam membangun fondasi-fondasi kokoh untuk menjamin ambisi besarnya bersama Aston Martin supaya bisa jadi juara dunia di masa depan. Selain itu, Stroll juga sanggup memenuhi semua keinginan Newey yang ia butuhkan untuk membantu timnya bersaing kompetitif, mulai dari aspek teknis sampai aspek finansial. Untuk gaji sendiri, Aston Martin menawarkan jumlah yang sama seperti Ferrari, yaitu 100 juta dolar atau 1,6 triliun rupiah per 4 tahun. Perbedaannya, Aston Martin kabarnya menyajikan beberapa bonus spesial bagi Newey dan bisa memberikan jaminan posisi jabatan yang bebas dari intervensi politik. Untuk membuka jalan bagi Newey bergabung, Aston Martin sampai mempersilahkan direktur mereka, Martin Whitmarsh, untuk angkat kaki dari tim. Hubungan antara Martin Whitmarsh dan Adrian Newey memang kurang harmonis.
Whitmarsh yang dahulu menjabat sebagai direktur McLaren dianggap melakukan penghinaan kepada Newey dengan memanggil security untuk membawanya keluar secara paksa dari kantornya di Woking di hadapan ratusan karyawan McLaren. Diketahui, jika Newey tidak mau gabung ke Aston Martin selama Whitmarsh masih ada di sana, dan begitupun sebaliknya, yang akhirnya sang direktur memilih mengalah. Newey juga merasa tertantang untuk bisa membawa Aston Martin menuju jalan kesuksesan dengan semua transformasi yang sudah mereka buat sejauh ini. Dan yang terpenting, ia tidak perlu pindah negara dan bisa menikmati masa tuanya dengan tenang di Inggris. Hal itulah yang diklaim menjadi kunci untuk meyakinkan Newey mau bergabung ke Aston Martin. Melansir dari media publikasi Italia, majalah Autosprint, dikatakan jika Newey sudah tanda tangan kontrak bersama Aston Martin dan tinggal menunggu waktu saja untuk diumumkan secara resmi. Rencananya, pengumuman kepindahan Newey ke Aston akan dilakukan secepatnya pada bulan September nanti, karena Red Bull melarang Newey untuk jalin komunikasi terbuka dengan tim lain sampai akhir Agustus. Artinya, jika rumor ini benar, maka setelah jeda musim panas, masa depan Newey bisa dipastikan dan menjadi amunisi baru terkuat Aston Martin di era Lawrence Stroll. Dalam 1,5 tahun terakhir, Aston Martin memang sangat jor-joran dalam merekrut engineer-engineer kelas atas di F1, mulai dari merekrut mantan Chief Aerodinamika Red Bull, Dan Fallows, sebagai direktur teknis, dan mantan aerodinamis Mercedes, Eric Blandin, ke timnya. Musim ini sendiri, Aston Martin juga kedatangan dua figur senior baru, yaitu mantan Chief Divisi Mesin Mercedes, Andy Cowell, dan sukses membajak Enrico Cardile dari Ferrari yang akan huni posisi Chief Technical Officer. Dengan line-up organisasi teknis yang sangat kuat dan bertabur bintang seperti ini, tentu sudah menggambarkan betapa tidak main-mainnya Aston Martin dalam mewujudkan ambisi besarnya. Musim ini memang mereka alami penurunan performa dibanding tahun lalu karena beberapa masalah di seputar sinkronisasi data yang belum sembuh sejak tahun lalu. Sinkronisasi data ini sebenarnya normal jika melihat fakta kalau Aston Martin sedang alami transisi ke fasilitas baru mereka dan memang butuh waktu untuk bisa mendapatkan data yang sesuai. Setidaknya Aston Martin di tangan Lawrence Stroll sudah punya blueprint yang jelas dan tinggal waktu saja yang akan menjawab soal berhasil atau tidak segala investasi yang ia buat. Bahkan digosipkan juga kalau Stroll memiliki keinginan terpendam untuk ikut memboyong Max Verstappen dan menyatukannya kembali dengan Newey, yang artinya Aston Martin akan bersaing dengan Mercedes untuk bisa membajak pembalap Belanda tersebut ke timnya. Namun untuk saat ini yang bisa dikonfirmasi adalah kepindahan Newey terlebih dulu, dan mungkin dalam 1 atau 2 tahun ke depan, mereka baru bisa memulai negosiasi dengan Verstappen. Dengan ketambahan datangnya Adrian Newey, jika memang gosipnya benar, pertanyaan besarnya adalah bagaimana Aston Martin memanajemen internal mereka yang bertabur bintang tersebut. Selain mahal dan memiliki kapabilitas yang sangat tinggi, tentunya mereka semua memiliki karakter yang kuat dan pendirian masing-masing yang bakal sangat rawan terjadi konflik karena perbedaan paham. Bagaimana Aston Martin bisa menyatukan figur-figur senior tersebut dalam satu tujuan yang sama akan jadi tantangan yang sangat besar bagi Lawrence Stroll. Jabatan Adrian Newey sendiri juga belum jelas sampai sekarang, mengingat posisi direktur teknis dan CTO saja sudah dihuni oleh figur top lain. Paling mungkin tentu sebagai penasehat eksekutif yang khusus memanajemen divisi teknis sesuai spesialisasi Newey. Selain rawan konflik, susunan internal yang bertabur bintang juga membawa masalah dari segi budget cap. Regulasi budget cap cuma memberikan pengecualian terhadap 3 personel dengan gaji terbesar, dan selain itu harus dimasukkan ke dalam pembatasan. Jelas jika Aston Martin harus membuat beberapa kompromi supaya bisa mengakomodasi kehadiran Newey nanti, dan setelah ini mungkin ada pengorbanan yang harus Stroll lakukan supaya bisa menjaga pemain-pemain bintangnya di dalam tim. Tetapi paling tidak apa yang dilakukan Stroll sudah benar sampai di titik ini, dan tinggal menunggu waktu saja sampai semua bisa bekerja di dalam satu ritme yang akan menjawab keraguan publik akan proyek ambisiusnya di Aston Martin. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.